Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Kali ini kami akan merilis 10 desainer terbaik sepanjang masa, dan ini merupakan desainer mobil yang hasil karyanya dikenal karena mobil-mobil ini menjadi mobil legendaris dan memiliki desain yang khas dan dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya bagi pecinta otomotif. Dan 10 desainer terbaik ini kami hadirkan bukan berdasarkan peringkat, tapi hanya jajaran orang-orang terbaik berdasarkan hasil karyanya. Kita beralih ke nomor 1. Nomor 1 kami punya Paul Bracq. Paul Bracq mungkin bukan sosok paling populer dan terkenal di jajaran desainer otomotif dunia. Tapi banyak hasil karya Paul Bracq yang cukup populer dan legendaris. Salah satunya saat ia terlibat dalam mendesain Mercedes-Benz W108 yang merupakan cikal bakal dari Mercedes-Benz S-Class. Kemudian, Paul Bracq juga pernah mendesain Pagoda 230 SL yang merupakan sedan sport Mercedes-Benz saat itu. Tidak hanya di Mercedes-Benz, Paul Bracq juga pernah bekerja di Citroen, Peugeot, dan BMW. Bahkan saat di BMW, Paul Bracq juga mendesain cikal bakal dari BMW seri 5. Selanjutnya kita punya Ian Callum. Ian Callum dikenal sebagai Head of Designer dari Jaguar. Namun belakangan ia sudah pensiun dan ia sekarang bekerja sebagai penasehat desain di Jaguar Land Rover. Banyak mobil-mobil Jaguar yang ditangani dan mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah Jaguar F-Pace yang merupakan SUV pertama dari Jaguar dan kemudian mendapat penghargaan World Car of the Year dan World Car Design of the Year 2017. Saat itu Presiden Director dari Jaguar mendedikasikan penghargaan tersebut untuk sang desainer, the one and only Ian Callum. Dan sebelum bergabung bersama Jaguar, ternyata Ian Callum juga pernah mendesain Aston Martin DB9 dan mobil-mobil pabrikan Inggris lainnya. Oke, selanjutnya kita punya Harley Earl. Jika Anda seorang yang mencintai mobil-mobil Amerika klasik, mungkin Anda kenal dengan sosok Harley Earl. Karena banyak desain-desain mobil Amerika di era 1950-an yang merupakan hasil karya dari Harley Earl. Dan tentu saja hasil karyanya tersebut spektakuler. Salah satu mobil yang didesain oleh Harley Earl adalah Chevrolet Corvette, yang terkenal dengan sayap lebar di bagian belakang dan desain kaca depan yang melengkung. Dan dalam menghasilkan desain mobilnya, Harley Earl dikenal menggunakan tanah liat sebagai model konsepnya. Jadi itu digunakan oleh Harley untuk bahan presentasi kepada bos-bos di perusahaan tempat ia bekerja. Jadi sebelum masuk ke jalur produksi, Harley memperkenalkan mobil tersebut melalui tanah liat. Selanjutnya kita punya Virgil Exner. Virgil Exner juga banyak berpengaruh pada mobil-mobil American klasik di era 1950-an. Berbedanya dengan Harley Earl, Exner berada di bawah bendera Chrysler. Saat itu ia mendesain mobil-mobil Chrysler dengan slogan desainnya yaitu Forward Look. Tampilan bodi yang ramping dengan sirip ekor yang mencolok membuat Chrysler saat itu dilirik oleh Ford dan General Motor. Sebenarnya sebelum pindah ke Chrysler, Exner pernah bekerja dengan Harley Earl di General Motor. Saat itu Harley mendaulatnya hingga Exner mencapai posisi sebagai kepala desain dari Pontiac. Oke, next kita punya Marcello Gandini. Marcello Gandini adalah desainer Italia yang banyak mendesain supercar legendaris dunia. Di antaranya adalah hasil karyanya Lamborghini Miura dan Diablo. Ia berada di bawah firma desain bernama Gruppo Bertone
Ia bersama dua orang temannya yaitu Giorgetto Giugiaro dan Leonardo Fioravanti. Banyak hasil karya dari Gandini yang melegenda, bahkan beberapa supercar yang sudah diciptakan dan didesain oleh dirinya menjadi barang-barang incaran para kolektor dunia. Bisa kita lihat BMW 5 Series, selain Miura dan Diablo ya, ada juga Lamborghini Countach dan banyak mobil-mobil lainnya. Bahkan Gandini juga didaulat sebagai Car Designer of the Century bersama 25 desainer terbaik dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa Gandini merupakan orang-orang terbaik dalam desainer mobil dunia. Oke, next ada Giorgetto Giugiaro. Ini adalah salah satu teman dari Marcello Gandini yang berada di satu firma desain. Ia juga memiliki tahun dan bulan kelahiran yang sama. Cuma berbedanya, kalau Marcello Gandini sangat apik mendesain supercar dunia, kalau Giorgetto Giugiaro bisa mendesain supercar di waktu yang sama, tapi dia juga mendesain mobil-mobil harian. Untuk memberi gambaran, ini adalah mobil-mobil yang didesain oleh Giorgetto Giugiaro. Ada Ferrari 250 GT, ada Alfa Romeo Giulia, ada BMW M1, ada Hyundai Pony, ada VW Golf dan Scirocco tahun 1974. Kemudian ada Maserati Ghibli, Lotus Esprit, dan masih banyak lagi. Itu hasil karyanya Giugiaro. Berbeda dengan temannya Marcello Gandini. Dan tidak hanya itu, bahkan ia juga didaulat oleh Suzuki, Toyota, dan SsangYong untuk mendesain mobil-mobil produksi mereka. Dan yang paling terakhir nih, kalau Anda masih ingat mobil DMC DeLorean yang sensasional itu, yang jadi ikon filmnya Back to the Future, itu juga hasil karya dari tangannya. Keren ya? Oke, next kita punya Bill Mitchell. Bill Mitchell sebenarnya sebelum menjadi desainer mobil, dia memulai karirnya sebagai ilustrator periklanan dan klub balap mobil di Amerika. Namun kemudian ada bos desain General Motors yaitu Harley Earl yang merekrutnya untuk bergabung ke divisi Art and Color Section di General Motors. Dan saat itu Mitchell dilibatkan dalam beberapa produksi mobil GM seperti Chevrolet Bel Air, Buick Riviera, ada Corvette Stingray, ada Chevrolet Camaro. Dan ia menghabiskan hampir 42 tahun di divisi tersebut bersama dengan General Motors. Dan tidak kurang dari 72,5 juta kendaraan yang diproduksi oleh General Motors itu berada di bawah pengawasan desain Mitchell. Dan sepanjang karirnya, Mitchell menciptakan desain mobil yang khas. Kemudian banyak konsumen yang menamakan atau menyebut mobil-mobil tersebut sebagai Bill Mitchell era atau era Bill Mitchell. Kemudian ia pensiun di General Motors pada tahun 1977 dengan jabatan terakhir sebagai Vice President of Design. Selanjutnya kita punya George Paulin. Kalau desainer asal Prancis ini sebenarnya memulai karir sebagai dokter gigi. Tapi kemudian pada 1930 ia terjun ke dalam pelatihan desain otomotif di Prancis. Kenapa ia terjun ke situ? Karena ia bertekad untuk membantu mobilitas Perancis yang saat itu lagi dilanda Perang Dunia Kedua dan diinvasi oleh Jerman. Kemudian Paulin menciptakan mobil Peugeot 601 Eclipse dengan desain atap convertible yang ditarik. Pada saat itu juga Paulin mengajukan paten atau merek dagang untuk atap convertible.
Karya desain yang juga tidak kalah menarik dari George Paulin ini adalah Talbot Lago di akhir 1930-an yang merupakan kendaraan dengan desain yang menakjubkan sampai sekarang. Selain sebagai dokter gigi dan desainer mobil, desain otomotif, ternyata George Paulin ini juga dikenal sebagai aktivis perlawanan tentara Jerman di Prancis. Namun nasib naas menutup kehidupan dari George Paulin karena ia tertangkap oleh tentara Jerman dan dibantai. Oke, next kita punya Battista Farina. Farina dikenal sebagai pendiri dari rumah desain paling terkenal di dunia, yaitu Pininfarina. Nah, Battista Farina ini memulai karirnya di sebuah perusahaan otomotif bernama Fiat yang pada saat itu baru didirikan. Beberapa tahun kemudian, Battista Farina mendirikan rumah desainnya sendiri dengan nama Carrozzeria Pininfarina, dan nama inilah yang kemudian membawa Battista Farina ini mendunia, dan ia banyak mendesain mobil-mobil legendaris seperti Ferrari, Fiat, dan Maserati. Tidak hanya di Eropa atau di Italia, Farina ini juga, atau Pininfarinanya ini sendiri akhirnya dikenal di luar Eropa. Bahkan sekelas General Motors pun pernah menggunakan jasanya untuk mendesain mobil-mobil dari GM. Dan sekarang Pininfarina ini dimiliki oleh Mahindra Group. Dan kalau ada yang tahu mobil nasional dari Vietnam yaitu VinFast, ini juga merupakan buah karya dari Pininfarina. Oke, yang terakhir kita punya Malcolm Sayer. Malcolm mungkin bisa jadi adalah desainer pertama yang memainkan unsur aerodinamika pada sebuah mobil. Hal tersebut dilakukan karena selain sebagai seorang desainer, ia juga merupakan insinyur penerbangan di era Perang Dunia Kedua. Dan saat menciptakan mobil, mungkin Sayer bukan yang pertama kali ya, tapi dia yang paling maksimal lah. Di masa itu dia yang paling maksimal memainkan peran aerodinamika pada mobil. Kalau nggak percaya, salah satu ciptaannya adalah Jaguar E-Type 1960. Dan mobil itu baru aja ulang tahun yang ke-60. Dan saking ikoniknya mobil itu, pabrikan Jaguar baru saja merilis versi restorasinya. Dan hanya dijual 6 unit di dunia. Dan itu adalah hasil karya dari Malcolm Sayer. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza, like, komen, share video-video Carvaganza yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk klik carvaganza.com untuk mengetahui informasi otomotif lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih, sampai ketemu lagi Carvaganza, let's talk about cars.